Kita batasi pertanyaannya 1,5 pertanyaan saja. Sebentar ya, saya akan yang manis dong, manis-manis gitu. Kita pilih yang muda dulu ya. Boleh. Muda dulu. Oke, silakan. Boleh perkenalkan nama sama umur deh. Sebelumnya aku boleh perkenalan dulu ya Kak ya? Boleh. Selamat siang, Miss. Bukan saya. Oh, deg-degan ya. Ya, perkenalkan nama saya Kaila. Usia saya 13 tahun. Saya tadi baru aja tadi sebelum Miss Riana datang, saya sudah performance drawing dulu sebelumnya pagi tadi juga. Oke. Jadi Kaila sebenarnya pengen tanya, karena Kaila juga suka banget sama public speaking ya Miss ya. Memang sudah dari usia 8 tahun, Kaila mulai public speaking di dongeng, juga MC, bareng Kak Ibu lagi belajarnya. Kaila itu sudah start. Sudah start dan mungkin sudah sejauh ini sudah lebih 5 tahun. Tapi Kaila merasa kemampuan Kaila sudah cukup, cuma masih perlu up lagi nih. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya Kaila itu adalah semakin bertambahnya usianya Kaila dan semakin terbuka kesempatan juga buat Kaila, semakin luas pertemanannya Kaila juga, itu kadang Kaila itu kalah sama yang mempunyai kelebihan. Misalnya kelebihan gampang terjadi materi gitu, di uang gitu maksudnya. Iya, jadi Kaila merasa wah kayaknya aku punya kemampuan lebih, tapi kemampuan itu itu bisa diambil sama orang yang mempunyai uang lebih gitu misalnya. Itu cara mengatasinya gimana Miss? Oke, silakan Miss. Oke, thank you, terima kasih tepuk tangan. Thank you for showing up. Ini salah satu bukti kan, when you show up, sekarang Miss Mary jadi kenal dengan Kaila yang punya potensi, punya prestasi, bisa dongeng. Bukan cuma Miss Mary aja, tapi semua yang nonton di sini jadi tahu. Dan tahu gak sih yang kamu lakukan itu membuka lebih banyak lagi kesempatan. Jadi kalau tadi saya bilang 80% of success is about showing up. Jadi dengan muncul aja, kamu nggak sadar bahwa sebenarnya ada lebih banyak kesempatan yang sedang dibukakan untuk kamu. Gitu. Oke, nah jadi untuk menjawab pertanyaan kamu, betul banget ya. Tapi saya Miss Mary ingin bilang, kadang-kadang banyak orang selalu berpikir seperti ini. Ini kalau kita ngomongin tentang growth mindset, ada namanya fixed mindset, ada namanya growth mindset. Oke, nah orang-orang yang fixed mindset itu selalu berpikir nggak ada gunanya lah kerja keras, udah usaha. Orang yang kerja keras pasti selalu kalah dengan orang yang punya jalur khusus gitu, yang punya orang dalam lah, ordal, atau apalagi orang-orang lain yang jalur dia semua yang punya akses, punya privilege dan seterusnya. Nah, menurut saya kalau kalian punya pemikiran tersebut dan melihat itu menjadi batasan, itu salah banget. Oke, jadi pertama-tama memang seperti itu, memang itu kenyataan, tapi bukan berarti kesempatan itu nggak akan datang di kamu juga gitu. Jadi it's okay kalau memang ada orang yang punya uang dan akhirnya itu memberikan kesempatan kepada mereka, it's okay, mungkin itu memang jalannya mereka. Tapi bukan berarti kalau kamu nggak punya uang, dunia nggak akan memberikan kesempatan kamu itu. Gitu. Yang harus kita lakukan adalah tahu apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, yang bisa kita kendalikan, teruslah mengimprove diri, teruslah muncul secara konsisten, percaya. Orang dunia akan melirik dan orang akan melihat, ini orang kok gigi banget ya, ini orang konsisten ya, ini orang terus menerus ya. Percaya sama saya, nggak ada yang namanya kadang mungkin sesuatu yang terlihat gampang, cara cepat pakai uang aja bisa jadi, ya seringkali itu nggak akan bisa bertahan lama. Tapi justru orang yang konsisten terus menerus, disitulah hidup akan memberikan kesempatan yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah takut untuk berproses. Saran saya cuma satu, oke. Ini semoga bisa bermanfaat ya. Kalau ini adalah startnya, ini adalah garis finishnya, gampang ya. Ini adalah start, itu adalah garis finish, jalan nih biar gampang ya. Oke, nah jangan sampai kita terdistract. Oh, itu finishnya baik kan? Finishnya di sini. Startnya di sini ya. Oke. Nah, yang harus kalian lakukan adalah commitment to a purpose. Tujuan kalian kan sampai garis akhir dan kalian punya alasan yang jelas kenapa kalian mau jadi orang itu, kenapa harus mencapai target itu, kenapa harus sukses, kenapa harus berhasil, pasti udah tahu purpose-nya. Yang ada sekarang komitmen itu berarti adalah oke, memampukan diri, punya kemampuan, asal lagi punya kemampuan, ambil kesempatan, jalan terus. Komitmen, oke, saya bilang komitmen. Oke, nah
Yang seringkali menjadi musuh terbesar kita, tahu nggak apa? Lawannya commitment to a purpose adalah comparison to others. Oke, saya bilang comparison to others. Oke, nah ini yang jadi musuh kita. Lagi jalan udah komitmen, terus tiba-tiba kita ngeliat kiri, ih, kayaknya dia gampang banget ya. Saya udah jalan susah, ini dia lebih cepat di sana. Padahal dia baru mulainya udah lama gitu kan. Dan akhirnya kalian meng-compare, kok gampang, kok begini sih. Dan akhirnya kadang-kadang lebih parah lagi. Justru seringkali ketika kita compare kiri kanan, jadi mempertanyakan jalan kita sendiri. Bener nggak ya? Jangan-jangan saya berjalan salah nih. Jangan-jangan saya nggak tepat nih. Jangan-jangan saya nggak punya bakat nih. Again, comparison with others itulah yang menjadi distraction to commitment to purpose. Nah, jadi ketika kamu lihat kiri kanan itu jadi gangguan kamu. Fokus, lihat ke depan. Jalani jalan kamu sendiri. Percaya di hidup ini akan lebih banyak ada orang-orang yang menghargai kerja keras dan menghargai bukan jalan pintas dan orang akan memberikan kesempatan itu ke kamu. Thank you. Cukup menjawab ya Kayla, terima kasih banyak. Oke, boleh satu lagi? Tidak, belum. Ya, kakaknya, boleh.